Setiap malam, medan perang yang sama tercipta di antara piring-piring prasmanan, dipicu oleh hiruk-pikuk yang tak terhindarkan. Namun, di tengah kekacauan itu, ada sebuah keheningan yang datang untuk mengubah segalanya. Malam itu, Dara, seorang pramusaji, akan menemukan bahwa keheningan bisa bersuara lebih nyaring daripada teriakan manapun. Hanya Indonesia yang berbeda. Seluruh dunia terkejut dengan cara orang Indonesia dan orang Tiongkok bersikap di sebuah pesta prasmanan, di Bangkok, Thailand, sebuah destinasi yang menarik wisatawan global. Dara, seorang pramusaji di restoran sebuah hotel mewah, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan pemandangan yang disaksikannya. Dengan sedikit malu, Dara mengakui, sejujurnya, pada awalnya saya tidak terlalu bersimpati pada orang Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ketika pertama kali memulai pekerjaannya di hotel, ia bertemu banyak tamu asing yang tidak bisa berbahasa Inggris. Ini memberinya tekanan besar. Menurutnya, orang Indonesia secara khusus cenderung tidak fasih berbahasa Inggris. Dara pada awalnya sangat terkejut karena ia berpikir bahwa sekali seseorang menjadi tamu asing yang menginap di hotel mewah, sudah seharusnya mereka bisa berbahasa Inggris. Namun, banyak orang Indonesia sulit memahami frasa bahasa Inggris yang paling sederhana sekalipun dan tampak bingung dengan instruksi dasar. Kenyataannya, meskipun pendidikan bahasa Inggris sudah umum di Indonesia, banyak orang masih menunjukkan sifat introvert dan enggan berkomunikasi dengan cepat sehari-hari. Konon, jumlah orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar hanya sebagian kecil dari total populasi. Dara pernah bertanya-tanya mengapa demikian. Tetapi ia segera menyadari ciri khas mereka. Singkatnya, wajah mereka agak pemalu, tidak pernah berteriak atau membuat keributan saat menghadapi masalah. Mereka hanya tersenyum bingung lalu memiringkan kepala. Awalnya, katanya, sikap diam ini bahkan membuat saya merasa tidak nyaman. Apakah masyarakat Indonesia cukup konservatif? Saya selalu merasa mereka adalah bangsa yang terlalu introvert. Dara, yang belum pernah ke Indonesia dan tidak punya teman orang Indonesia, tanpa sadar menyimpan prasangka seperti itu. Namun, sebuah peristiwa yang terjadi di pesta prasmanan makan malam restoran tersebut benar-benar mengubah kesan Dara tentang negara itu. Malam itu, seperti biasa, meja saji dipenuhi hidangan Thailand yang lezat, suasana sangat ramai, tamu berdatangan ke restoran. Ada ayam panggang yang harum, kari hijau yang pedas, kue tiaw goreng khas Thailand yang kaya rasa, dan tom yum yang terkenal. Hidangan-hidangan ini, hanya dengan melihatnya saja, sudah cukup untuk membangkitkan selera. Semua orang tampak bersemangat, tidak sabar menunggu, bahkan saat mengantre. Tepat pada saat itu, sekelompok tamu yang Dara sebut dalam hati sebagai ketenangan sebelum badai muncul. Oh, rombongan tur besar dari Tiongkok. Hari ini mereka datang lagi, gumamnya sambil mempersiapkan diri. Begitu mereka tiba, suasana restoran berubah total. Area prasmanan tiba-tiba menjadi medan perang. Kehadiran mereka meledak sejak dari pintu masuk. Semua orang berbicara keras, semangat membara, masuk seolah-olah hanya mereka yang ada di sana. Ketika Dara meminta mereka menunggu sebentar karena tempat duduk sudah penuh, sebuah geraman marah terdengar. Kami sudah bayar di sini. Volume suara mereka begitu keras sehingga tidak perlu mikrofon. Meja-meja lain pun terpaksa menghentikan percakapan mereka. Begitu tempat duduk ditentukan, drama utama pun dimulai. Mereka menyerbu meja prasmanan dengan kecepatan penuh. Di depan panci sup tom yum goong, mereka saling mendorong berebut udang seolah sedang memperebutkan bola rebound dalam pertandingan bola basket. Mereka dengan santai mengambil porsi makanan yang tampaknya tidak hanya untuk satu orang. Dan itu baru permulaan. Beberapa bahkan menumpuk makanan di piring mereka menjadi menara makanan yang tinggi, mencapai tingkat seni. Kecintaan mereka pada makanan membuat orang khawatir menara makanan itu akan runtuh kapan saja, dan orang-orang di sekitarnya menahan napas. Tentu saja, kata sopan tidak ada dalam kamus mereka. Gaya dasar mereka adalah menyerobot, menyelinap melalui celah-celah di antara antrean orang yang menunggu, alih-alih mengantre dengan tertib. Teori mereka tampaknya adalah, di depan makanan lezat, basa-basi adalah buang-buang waktu. Lalu,
pemandangan yang lebih mencengangkan terjadi. Setelah geraman marah, segalanya menjadi sunyi. Mengambil makanan dengan tangan adalah gaya naluriah mereka. Mereka dengan tenang meninggalkan sisa makanan yang tidak habis, lalu tertawa dan berjalan menuju target berikutnya. Meja makan mereka dipenuhi dengan hidangan yang belum tersentuh sama sekali. Dara dan staf lainnya hanya bisa berkata tanpa daya, ini semua pasti harus dibuang. Jika mereka mencoba mengingatkan, para tamu itu akan marah dan membalas, bukankah ini prasmanan? Apa salahnya mengambil sebanyak yang kita mau? Salah satu etiket makan orang Tiongkok mungkin adalah bahwa meninggalkan makanan adalah bukti kemakmuran. Tetapi bagi staf pelayanan, ini adalah sumber tekanan yang sangat besar. Ini prasmanan biasa, bukan permainan bertahan hidup, pikir Dara dalam hati. Meskipun begitu, Dara tetap tersenyum dan bekerja dengan sabar setiap hari. Namun, pada suatu malam, Dara akhirnya merasa mencapai batasnya. Seperti biasa, restoran itu penuh sesak, dan semua staf sibuk. Malam itu, rombongan tur Tiongkok yang sama datang lagi. Udara seakan bergetar saat suara mereka melintas. Hidangan utama prasmanan hari itu adalah nasi daging cincang khas Thailand, Phat Ca Phao, dan nasi ayam Hainan yang lembut, Hao Man Gai, yang dipamerkan oleh kepala koki. Hari ini saya menunjukkan keahlian saya. Tetapi hidangan ini dengan cepat berubah menjadi karya seni piring sisa yang menumpuk di meja mereka. Mereka menyerbu nasi daging cincang seolah-olah ada emas tersembunyi di dalamnya. Dara ingat tamu-tamu lain yang sedang mengantre berdiri terpaku dengan mata terbelalak. Yang lebih membuat Dara kesal adalah pemandangan saat membersihkan meja setelah tamu Tiongkok pergi. Meja itu tampak seperti ruang pameran sisa makanan prasmanan. Butiran nasi berceceran di kursi, remah kue tiaw menempel di lantai, kulit mangga berserakan di mana-mana. Dara menghela napas. Kenapa selalu seperti ini? Ia tanpa sengaja melihat uang tip yang diletakkan di atas meja. Namun, pada saat itu, suasana hati Dara menjadi rumit. Rasanya mereka seolah berkata, ambil uang ini dan lupakan semuanya. Ya, mereka sepertinya ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan semua perilaku tidak sopan dan masalah yang ditimbulkan. Membersihkan kekacauan ini terasa seperti seorang penjahat dalam serial drama yang berkata, aku serahkan padamu, lalu pergi, menggunakan selembar uang kertas untuk meremehkan kerja keras di tempat. Hati Dara terasa perih karenanya. Meskipun begitu, Dara tetap tersenyum dan berkata, terima kasih, sambil terus membersihkan meja, karena itu adalah profesionalisme. Tetapi malam itu berbeda. Seorang tamu pria melihat papan tanda bahwa minuman beralkohol harus bayar dan menjadi marah. Ia membanting gelas birnya ke meja dan berteriak, kenapa bir harus bayar? Jika tidak ada minuman gratis, siapa yang akan bertanggung jawab? Tangan Dara berhenti. Matanya terbelalak, tidak bisa bergerak. Siapa yang akan bertanggung jawab? Ini bukan lagi keluhan, melainkan seperti adegan lanjutan dari sebuah novel fiksi. Untuk akhirnya menenangkannya, Dara harus menjelaskan selama 1 jam penuh. Setiap kali menjelaskan, semangatnya terkikis sedikit demi sedikit. Di dalam hati Dara, seutas tali telah putus. Aku tidak tahan lagi. Konon, itu adalah malam pertama ia menangis di ruang istirahat. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, pihak lain tidak merasakan perhatian dan kepeduliannya. Mungkin ia hanya dianggap sebagai staf yang tugasnya membersihkan sisa makanan. Kesedihan itu memenuhi hatinya. Keesokan harinya, Dara tiba di tempat kerja lebih awal dari biasanya, belum genap 24 jam. Sejak argumen tidak masuk akal, siapa yang akan bertanggung jawab jika bir tidak gratis tadi malam? Ia diam-diam berdoa agar hari ini menjadi hari yang damai. Tepat pada saat itu, sekelompok 8 orang Asia muncul di pintu masuk restoran. Permisi. Boleh kami masuk? Tentu saja. Meja sudah siap. Sapaan sopan mereka membuat Dara sedikit canggung. Mereka orang Indonesia, pikir Dara. Ah. Lagi-lagi tamu Indonesia yang terlalu pendiam. Tapi setidaknya lebih baik daripada berisik. Namun, ketika ia mengantar mereka ke tempat duduk,
Anak-anak yang digandeng orang tua mereka tidak melompat-lompat atau berteriak keras. Dara melirik ke area prasmanan. Seperti yang diduga. Kerumunan sudah mulai berkumpul di depan hidangan populer, kari hijau, lumpia segar dan lumpia goreng, ayam panggang yang harum, dan tom yum goong yang asam pedas. Menurut pengalaman Dara, jika rombongan tur Tiongkok ada di sana, pasti akan terjadi perang memperebutkan makanan. Tetapi kelompok tamu Indonesia ini berbeda. Di hadapan deretan hidangan yang menggugah selera, tidak seorang pun dari mereka yang memenuhi piringnya. Mereka hanya mengambil porsi kecil dari berbagai jenis hidangan, lalu perlahan-lahan menikmatinya. Yang secara khusus membuat Dara bingung adalah area kari hijau. Jika itu kelompok Tiongkok, mereka akan mengambilnya dengan semangat seolah-olah ingin menguras panci, tetapi orang Indonesia tidak. Mereka tidak menyerobot atau menerobos kerumunan. Jika ada orang yang mengantre di depan mereka, mereka akan diam menunggu. Dari sudut pandang pengamat, budaya mengantre tampaknya sudah mendarah daging dalam diri mereka. Saat giliran mereka tiba, mereka hanya mengambil sedikit makanan, dengan lembut meletakkannya di salah satu sudut piring. Sikap ini membuat orang merasa mereka bukan sedang menikmati prasmanan sepuasnya, melainkan menjaga kehati-hatian, mencicipi dulu. Yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi pada seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun saat mengambil makanan. Ketika tangan mungilnya secara tidak sengaja menjatuhkan garpu, anak itu segera sedikit membungkuk ke arah Dara dan berkata, "Maaf." Orang tuanya juga segera datang dan meminta maaf berulang kali. "Maaf sekali, sungguh tidak sopan." Interaksi yang sangat sopan ini membuat Dara merasa bingung. Seolah-olah ini bukan area prasmanan hotel, melainkan pertemuan keluarga kelas atas. Mereka mengambil makanan, makan, dan tertawa bersama, tetapi sama sekali tidak mengganggu meja lain. Dara terkejut menyadari bahwa ada tamu dengan kehadiran yang begitu tenang dan nyaman seperti udara. Kenapa? Kenapa begitu berbeda? Dara terus memikirkan cara makan kelompok tamu Indonesia yang terkendali ini. Ia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati, apakah masakan Thailand tidak cocok dengan selera orang Indonesia? Karena mereka terlalu menahan diri, terlalu sopan, Dara berpikir mereka tidak menyukai rasanya. Karena itu, Dara memberanikan diri dan memutuskan untuk bertanya secara proaktif, "Apakah makanannya sesuai selera Anda?" Tanyanya lembut. Dengan sedikit rasa cemas, mereka langsung tersenyum cerah. Wajah mereka bersinar gembira. "Ya, enak sekali. Kami sangat suka masakan Thailand." Mendengar jawaban ini, Dara tidak bisa menahan diri untuk ternganga. "Ah, enak. Kalau begitu, kenapa tidak makan lebih banyak?" Dara menghela napas lega karena reaksi mereka lebih ramah dari yang ia duga. Kemudian, ia mengambil ponselnya, menggunakan aplikasi penerjemah, dan menampilkan sebuah pesan. "Mengapa Anda hanya mengambil sedikit? Ini prasmanan, tidak apa-apa makan lebih banyak." Salah satu tamu pria segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layar terjemahan kepadanya. Di layar itu tertulis, "Makanan ini begitu lezat, orang lain pasti juga ingin mencobanya. Kami tidak bisa memonopoli kelezatan ini, jadi kami berbagi dengan semua orang." Saat itu, waktu seolah berhenti, kalimat itu menyadarkan Dara. Apa? Ada pemikiran seperti ini? Bagi Dara, yang selama ini tenggelam dalam budaya prasmanan siapa cepat dia dapat. Dan rugi kalau tidak makan banyak. Pemikiran ini datang dari dimensi yang berbeda. Karena enak, jadi ingin berbagi. Kalimat ini membuatnya tersadar. Kenyataannya, meskipun pendidikan bahasa Inggris sudah umum di Indonesia, banyak orang masih menunjukkan sifat introvert dan enggan berkomunikasi dengan cepat sehari-hari. Konon, jumlah orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar hanya sebagian kecil dari total populasi. Dara pernah bertanya-tanya mengapa demikian, tetapi ia segera menyadari ciri khas mereka. Singkatnya, wajah mereka agak pemalu, tidak pernah berteriak atau membuat keributan saat menghadapi masalah. Mereka hanya tersenyum bingung, lalu memiringkan kepala. Sikap mereka menghangatkan hati Dara. Ia benar-benar merasa orang-orang ini tidak hanya datang untuk makan.
Mereka menghargai ruang ini agar semua orang, termasuk petugas kebersihan, bisa memiliki waktu yang menyenangkan. Ada satu hal lagi yang berkesan. Seorang gadis kecil berbisik, "Ibu, berbagi makanan rasanya lebih enak, ya?" Saat mendengar kalimat itu, Dara berpikir, anak ini pasti akan tumbuh menjadi orang yang menghargai orang lain. Begitulah. Malam yang tenang dan indah bersama orang Indonesia berakhir. Tetapi ini bukan akhir, melainkan awal dari tumbuhnya keinginan di hati Dara untuk lebih memahami Indonesia. Dara pernah mendengar ungkapan pelanggan adalah raja, tetapi dalam pengalaman kerjanya, ia hampir tidak pernah benar-benar merasakannya. Sebaliknya, setiap hari ia harus berhadapan dengan orang-orang yang bertingkah seperti raja, berteriak seperti dewa. Bukan seperti raja yang sesungguhnya, tetapi orang Indonesia berbeda. Mereka tidak menggunakan status pelanggan sebagai perisai. Sebaliknya, mereka tampaknya selalu sadar bahwa mereka adalah orang yang menerima layanan. Terima kasih adalah frasa yang mereka ucapkan berkali-kali sepanjang malam. Bahkan ketika penjelasannya tidak jelas, mereka akan tersenyum dan mengangguk, berkata, "Tidak apa-apa," lalu mengucapkan terima kasih lagi. Ini seperti sihir. Kalimat singkat itu telah menyelamatkan Dara dan rekan-rekannya berkali-kali. Itu bukan kata-kata yang diucapkan karena menerima layanan, melainkan kata-kata yang mengandung emosi pemberi. Itu adalah kata-kata yang alami dan hangat. Yang lebih menakjubkan lagi adalah perilaku mereka. Anak yang menjatuhkan garpu, orang tuanya akan segera mengambilnya dan meminta maaf. Maaf sekali, mereka akan mengumpulkan piring bekas dan menumpuknya dengan rapi di atas meja agar mudah dibersihkan. Jika serbet atau sendok jatuh, mereka tidak akan pura-pura tidak melihat, melainkan mengambilnya dan memberikannya kepadamu sambil berkata, "Tolong ganti dengan yang baru." Ketika seseorang ingin menarik kursi dari meja sebelah, mereka akan secara proaktif menggeser kursi mereka sedikit. Sebuah jalan kecil di ruang itu menyebarkan suasana di mana semua orang menggunakan ruang publik ini. Restoran ini dengan sopan. Dara tidak bisa tidak berpikir, orang-orang ini bukan pelanggan, melainkan rekan partisipan di panggung restoran ini. Terkadang staf pelayanan adalah karakter utama, terkadang makanan adalah karakter utama. Tetapi di setiap momen itu, orang Indonesia selalu menjadi pendamping yang diam. Itu adalah rasa hormat yang tidak tertulis dalam buku panduan manapun. Dan ini tidak terbatas di restoran saja. Itu adalah perasaan umum dari semua staf hotel. Tamu Indonesia benar-benar berbeda. Mereka adalah orang-orang yang bertindak demi orang lain. Sebaliknya, kami malah mendapatkan kekuatan dari mereka. Tidak hanya Dara, tetapi juga koki, staf resepsionis, dan petugas kebersihan. Semua orang tersentuh oleh perilaku mereka. Setelah selesai bekerja di restoran, Dara sering mengobrol dengan Pia, seorang petugas kebersihan, di ruang istirahat. Hari itu, pembicaraan secara alami beralih dari kelompok tamu Indonesia yang baru saja check out ke kondisi kamar mereka. "Hei, Dara, kamu sudah lihat kamar tamu Indonesia itu?" Pia memulai percakapan. Ketika Dara menjawab belum, Pia tersenyum dan berkata, "Bersihnya luar biasa. Kamar yang ditempati orang Indonesia begitu bersih sehingga terasa hampir tidak perlu dibersihkan lagi. Handuk bekas dikumpulkan di satu tempat. Sampah juga dipilah dan diikat rapi, diletakkan di sudut ruangan." Pia berkata dengan penuh emosi, "Kamar itu seolah-olah ingin diam-diam menyembunyikan bahwa pernah ada orang yang tinggal di sana." Yang membuatnya sangat terkejut adalah sprei dan selimut yang dilipat rapi. Ia berkata, "Saya tidak pernah berpikir akan ada orang yang membantu kami melipat selimut. Mereka pasti ingin pekerjaan kami menjadi lebih ringan." Dara pun mengangguk setuju. Di sisi lain, kamar setelah digunakan oleh turis Tiongkok adalah dunia yang berbeda, bantal jatuh di lantai, handuk basah tergulung dan berserakan. Meskipun ada tempat sampah, botol plastik kosong dan kantong makanan ringan berceceran di lantai. Di atas meja, tersebar sejenis daun merah misterius. Anda harus melihatnya dengan cermat untuk menebak apakah itu ampas teh, bumbu spiritual, atau mungkin ampas teh Tiongkok yang mereka bawa sendiri.
Wastafel penuh dengan kapas telinga dan tisu bekas. Tisu toilet dirobek menjadi gumpalan berantakan. Pia bercanda, sebelum membersihkan sampah, kami harus melakukan investigasi tempat kejadian perkara. Ia berkata, tentu saja ada juga tamu Tiongkok yang sopan, tetapi ketika mereka datang dalam rombongan, kemungkinan kamar menjadi berantakan pasti meningkat. Dan yang sering ditemukan adalah amplop dengan sejumlah uang tip yang cukup besar. Tetapi Pia sering merasakan kekosongan. Ia berkata, meskipun kami sangat berterima kasih atas uangnya, sejujurnya, yang paling membuat kami senang adalah melihat kamar yang bersih dan terawat untuk pengguna berikutnya. Dan dalam situasi ini, apa yang ditinggalkan oleh orang Indonesia bukanlah uang receh, melainkan jejak hati. Selembar kertas bertuliskan thank you. Sebuah handuk yang digulung rapi, dan suasana bersih yang bisa langsung dirasakan begitu masuk ke dalam kamar. Mereka tidak meninggalkan uang receh, tetapi niat baik mereka benar-benar tertinggal di sana. Dara setuju dengan perkataan Pia. Pekerjaan kebersihan, meskipun kurang diperhatikan, justru karena itulah menjadi tempat di mana sifat asli manusia paling terlihat jelas. Semua staf sepakat, orang Indonesia memikirkan orang lain di tempat-tempat yang tidak terlihat. Mereka tidak hanya berpikir yang penting nyaman untukku, tetapi juga bisa membayangkan perasaan orang yang datang setelahnya. Ini persis sama dengan apa yang Dara rasakan di restoran. Meskipun negara dan bahasa berbeda, hanya dengan melihat kamar, orang bisa langsung mengerti bahwa orang-orang ini hidup untuk orang lain. Ketika perasaan ini mengendap di hati Dara, ia mulai menghadapi prasangka yang pernah ia miliki. Sejujurnya, pada awalnya saya tidak bersimpati sama sekali pada orang Indonesia. Tapi sekarang, benar-benar berbeda. Malam di restoran itu dan kamar-kamar hotel yang bersih telah mengajarinya bahwa meskipun tanpa bahasa, jiwa tetap bisa terhubung. Ia tidak pernah berpikir bahwa meskipun mereka tidak berbicara bahasa Inggris, mereka bisa menyampaikan begitu banyak hal. Setiap orang Indonesia menganggap memahami perasaan orang lain sebagai hal yang wajar. Dara merasa ini bukan hanya aturan, tetapi esensi budaya yang telah dipupuk secara alami sejak kecil. Bahkan anak-anak pun mengucapkan kata-kata yang penuh perhatian pada orang lain. Itu menunjukkan bahwa pendidikan keluarga mereka sangat baik. Saya pikir dalam masyarakat itu, gagasan untuk memikirkan orang lain sangat umum, kata Dara. Dara selalu percaya bahwa orang Thailand juga memiliki karakter nasional yang ramah dan sopan. Tetapi dalam cara orang Indonesia bersikap, tersembunyi sebuah perhatian yang lebih dalam. Misalnya, ketika seorang tamu Tiongkok sedang marah pada staf pelayanan, ada sepasang suami istri Indonesia yang diam-diam menunjukkan perhatian kepada Dara. Kamu tidak apa-apa? Jangan terlalu memaksakan diri. Itu adalah perhatian tulus yang tidak tercatat dalam buku panduan masyarakat manapun. Dara bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar memahami orang-orang ini? Aku punya banyak sekali kesalahpahaman, tetapi orang Indonesialah yang dengan lembut memperbaikinya untukku. Bagi Dara, mereka tidak marah atau mengkritik, tetapi hanya mempertahankan diri dan bertindak diam-diam, namun mampu mengubah hati seseorang. Ini seperti keajaiban yang terjadi di depan matanya. Jika anak saya ingin belajar di luar negeri, saya tidak akan ragu merekomendasikan Indonesia. Dara kini sangat yakin. Di sana, anaknya akan dikelilingi oleh orang-orang yang lembut dan akan belajar cara memahami orang lain lebih dari di tempat manapun. Sekarang, saya menghormati Indonesia dari lubuk hati saya. Ketika mengucapkan kalimat ini, mata Dara bersinar dengan kebanggaan. Malam itu, Dara mengerti bahwa meja prasmanan bukan hanya tentang makanan, melainkan panggung kecil yang mencerminkan dunia. Di sana, di antara aroma kari dan tom yum, ia menyaksikan bagaimana sebuah tindakan sederhana berbagi bisa menjadi jembatan yang menghubungkan hati melintasi batas negara dan bahasa. Ia sadar, mungkin harapan untuk dunia yang lebih baik tidak terletak pada pidato-pidato besar, tetapi pada piring yang sengaja tidak diisi penuh, agar orang lain juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama,